Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Malina Mufidah dari IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Di sini saya akan menyampaikan buku yang pertama, buku sejarah teks Al-Quran dari Wahyu sampai komplikasinya, karangan dari Profesor Dr. MM Al-Azami. Bab kelima, tentang rekaman dan penyusunan Al-Quran. Selama periode Mekah dan Madinah, Al-Quran telah terekam secara tertulis meskipun diwahyukan secara lisan. Meskipun menghadapi tekanan dari Quraisy, masyarakat Islam awal mempertahankan pentingnya tulisan Al-Quran. Nabi Muhammad SAW menugaskan sahabat sebagai penulis wahyu dan memastikan setiap wahyu dicatat dengan cermat. Susunan ayat Al-Quran dan surat dalam Al-Quran diatur dengan keunikan yang ilahi. Dengan Nabi terlibat langsung dalam pengawasan dan penempatan ayat-ayat. Semua ini menegaskan bahwa Al-Quran tidak hanya terjaga secara lisan tetapi juga secara tertulis dengan pengawasan langsung dari Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya bab 6, tentang kompilasi tulisan Al-Quran. Dalam bab ini menjelaskan bahwa meskipun Al-Quran telah ditulis lengkap pada masa Nabi Muhammad, belum ada upaya untuk menyatukannya dalam satu volume tunggal. Abu Bakar menugaskan Zaid bin Thabit bin Tobit untuk melakukan kompilasi Al-Quran setelah khawatir akan kehilangan sebagian akibat perang. Zaid menggunakan prinsip prioritas naskah awal, perubahan dan koreksi, serta kehadiran naskah asli dalam prosesnya. Umar bin Khattab juga memainkan peran penting dalam menyebarkan pengajaran Al-Quran di berbagai wilayah dan membentuk sekolah serta kelompok pengajaran. Upaya ini memiliki dampak yang signifikan dalam memperluas pemahaman dan penyebaran kitab suci Al-Quran. Selanjutnya, buku rekonstruksi sejarah Al-Quran yang dikarang oleh Taufik Adnan Amal. Bagian kedua. Pada bagian kedua ini membahas tentang pengumpulan Al-Quran dalam bentuk hafalan dan tulisan. Terbagi menjadi 4 bab. Bab keempat, melacak supaya awal dalam pengumpulan Al-Quran pada masa Nabi dan setelah wafatnya, serta isinya. Bab kelima, membahas kumpulan Al-Quran yang berpengaruh setelah Nabi hingga promulgasi mushaf resmi Utsmani, termasuk perbedaan tradisi teks dan bacaan. Bab keenam membahas kodifikasi mushaf Utsmani, penyebarannya, varian-varian, dan karakteristik utamanya. Bagian ini berakhir dengan bab tentang otentisitas dan integritas mushaf Utsmani, mengeksplorasi berbagai gagasan kritis dari kalangan muslim dan non-muslim. Bab 4, tentang pengumpulan pertama Al-Quran. Dalam bab 4 ini membahas beberapa aspek terkait penyebaran tulis-menulis Arabia pada masa awal Islam. Ada bukti arkeologis dan Al-Quran yang menunjukkan pemahaman masyarakat tentang tulis-menulis. Tulisan Arab berasal dari tulisan kursif, nabatean, dan hirah, berkembang menjadi khot kufi dan khot naskhi. Meskipun pengetahuan tulis-menulis tersebar luas, tradisi hafalan Al-Quran tetap kuat. Pemeliharaan Al-Quran dilakukan melalui hafalan dan penulisan. Para sahabat, termasuk Ali bin Abi Thalib, berperan dalam penghafalan dan penulisan wahyu. Meskipun tidak ada mushaf resmi pada masa Nabi,
ada upaya untuk merekam dan merangkai wahyu secara tertulis. Riwayat-riwayat tentang pengumpulan pertama Al-Quran oleh Ali bin Abi Thalib menunjukkan variasi dan bias. Tidak ada bukti konkret bahwa mushaf yang disusun olehnya menjadi standar. Ada juga riwayat tentang upaya pengumpulan oleh sahabat lainnya, namun peran Ali dalam mendukung pengumpulan resmi oleh Utsman menunjukkan kemungkinan musnahnya naskah. Kesimpulannya, meskipun ada upaya pengumpulan Al-Quran oleh beberapa sahabat, tidak ada kesepakatan tentang pengumpulan resmi pada masa Nabi. Ini menunjukkan kompleksitas dalam proses tersebut. Selanjutnya, bab 5 tentang beberapa mushaf pra-Utsmani. Dalam bab 5 ini membahas beberapa poin tentang orentisitas mushaf-mushaf pra-Utsmani, diantaranya yang pertama, klasifikasi bacaan Al-Quran. Bacaan dalam mushaf-mushaf pra-Utsmani diklasifikasikan menjadi dua kategori berdasarkan isnad, bacaan yang dipandang meyakinkan dan bacaan yang dipandang tidak memadai. Yang kedua, kontroversi tentang mushaf pra-Utsmani. Ada perdebatan antara sarjana Muslim dan Barat mengenai apakah mushaf-mushaf pra-Utsmani merupakan bagian otentik dari Al-Quran atau tidak. Beberapa pandangan menyatakan bahwa bacaan-bacaan dalam mushaf-mushaf tersebut tidak otentik, sementara pandangan lainnya menyatakan bahwa beberapa bacaan dapat ditelusuri kembali ke otoritas awal. Yang ketiga, kritik terhadap bacaan pra-Utsmani. Beberapa sarjana menyatakan keraguan terhadap bacaan pra-Utsmani, dengan sebagian menganggapnya sebagai rekayasa belakangan oleh para ahli tata bahasa dan teolog. Yang terakhir, keempat, penemuan manuskrip pra-Utsmani. Penemuan manuskrip Al-Quran pra-Utsmani di San'a, Yaman menunjukkan variasi signifikan dalam aransemen surat Al-Quran, menunjukkan bahwa tidak ada keseragaman dalam susunan surat di antara mushaf-mushaf pra-Utsmani. Diskusi tentang otentisitas mushaf-mushaf pra-Utsmani tersebut berlanjut antara sarjana Muslim dan Barat dengan pendapat yang beragam mengenai sejauh mana mushaf-mushaf tersebut dapat dianggap sebagai bagian otentik dari Al-Quran. Sekian yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.